Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya pada kesempatan berbahagia di pagi hari, di subuh hari ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan dan mendapat waktu luang untuk senantiasa kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dengan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kembali melanjutkan sejenak bertalabil ilmi syar'i. Dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat sehat dan waktu luang, tidak Allah berikan kepada kebanyakan orang. Terlebih ini menjadi faktor kunci bagaimana seorang hamba secara optimal untuk dia meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Terlebih para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita berada di tengah suasana situasi tekanan ekonomi bagi sebagian orang begitu kuat. Harga komoditas sebagian melambung. Kemudian banyak hal yang bagi sebagian orang dia tidak mampu memenuhinya. Hal demikian manusia secara alami tentu akan bergerak cenderung lebih agresif. Di tengah tekanan ekonomi yang begitu cukup mencekik, secara alami manusia akan bergerak lebih agresif. Mereka mengejar dunia tentu lebih kencang. Menuntut bergerak harus lebih cepat. Bahkan tidak jarang rasa galau, cemas, itu bahkan hadir sebelum matahari terbit. Akan tetapi para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi menyeru dan memanggil kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak." Meski di tengah tekanan dan situasi ekonomi yang cukup mencekik,
Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam sebuah hadits qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai anak Adam, fokuslah kalian ibadah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, dengan kekayaan. Tapi fokuslah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan. Dan aku akan menutup padamu kefakiran, kata Allah. Aku akan jauhkan darimu rasa dikejar-kejar dengan kefakiran. Dikejar-kejar dengan ketidakpuasan, dengan ketidakcukupan. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ajakan dan panggilan Allah dalam hadis qudsinya bukan mengajak kita untuk berhenti bekerja. Bukan menutup toko-toko kita. Bukan mengajak kita bersama-sama tinggal di masjid berdiam diri sampai karunia Allah datang dengan sendirinya, bukan. Akan tetapi ini tentang bagaimana kita mengorientasi kembali, reorientasi hati kita kembali untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi yang menuntut kita cenderung untuk bergerak lebih agresif mengejar dunia. Menuntut diri kita untuk bergerak lebih cepat mengejar dunia. Tetap fokus ibadah kepada Allah. Ini tentang keberanian, Pak. Tentang keberanian kita menempatkan hak-hak Allah di atas seluruh kebutuhan dunia kita. Tentang keberanian itu. Meletakkan hak Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh kepentingan duniawi kita. Tidak sedikit di antara manusia mengira dengan dia memangkas waktu ibadah akan menjadi sebab kekayaannya, akan menambah rezekinya dengan memangkas waktu ibadah. Dengan lebih fokus kepada dunia akan membuka pintu-pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya para hadirin. Justru sebaliknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan hadits qudsi berikutnya Allah mengancam bahkan wa illa taf'al, kata Allah, wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asuddu faqrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau tidak fokus ibadah, jika engkau tidak meletakkan hak-hak Allah di atas kepentingan duniawi, transaksi boleh terus berjalan, Pak. Transaksi boleh berjalan. Bekerja terus kita lakukan. Akan tetapi ketika azan berkumandang, di situ, Pak, hati kita harus tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemberi rezeki. Dialah yang mendatangkan rezeki. Bukan keringat dan waktu kita. Yang mendatangkan rezeki bukan keringat kita, bukan tangisan kita, bukan darah kita. Akan tetapi dialah Allah yang mendatangkan rezeki. Transaksi boleh tetap dilakukan. Jual beli tetap dijalankan. Perdagangan nggak boleh kendor. Tapi begitu hak-hak Allah datang, disitulah keberanian kita untuk meletakkan hak itu di atas kepentingan duniawi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan, kita akan jadikan kesibukan menghantui dirinya. Kesibukan itu menghantui dirinya seolah-olah untuk mendatangkan rezeki dengan dia sibuk terhadap dunia. Walam asuddu faqrak, akan tetapi Allah tidak akan menutup sama sekali ancaman kefakiran di dalam hatinya. Jadi meskipun kesibukan telah meningkat,
aktivitas bergerak lebih cepat. Hal demikian tidak menambah sama sekali rasa keyakinan dia cukup terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah jadikan dia makin sibuk dengan dunianya dan tidak berakhir masa-masa kefakirannya. Para hadirin, inilah jebakan kehidupan dunia. Perlu kita tahu dan sadari, perhitungan langit berbanding terbalik dengan matematika manusia. Perhitungan langit itu berbanding terbalik dengan matematika manusia. Tadi kita sebutkan mereka mengira dengan memangkas waktu ibadah kepada Allah akan menambah kaya dan mendekatkan dia dengan cita-citanya. Justru terbalik para hadirin. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Man naqasat sadaqatun min mal." Kata Nabi, "Man naqasat sadaqatun min malin." Kata Nabi SAW, tidak akan berkurang harta seseorang dengan sedekah. Matematika manusia menghitung tidak demikian. Harta akan berkurang jika dikeluarkan. Tapi Nabi SAW katakan tidak akan berkurang harta. Manusia mengatakan berkurang. Matematika manusia mengatakan berkurang, tapi Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta seorang hamba hanya karena sebuah sedekah. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata kuncinya adalah bukan seberapa banyak orang memiliki harta, akan tetapi kuncinya adalah seberapa besar rasa kecukupan yang dirasakan seorang hamba dalam hatinya. Kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafs." Kata Nabi SAW, hakikat kaya dan cukup bukan seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, akan tetapi tentang seberapa cukup rasa itu ada dalam hatinya. Makin besar rasa cukup ada dalam hati seorang hamba, itulah hakikat kekayaan. Dan itu terbukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak kita temukan, kita saksikan orang-orang yang secara materi bukan sekedar cukup, bahkan berlebih, bahkan tumpah-tumpah, akan tetapi dia mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rezekinya, mendapatkan nafkahnya, seperti orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dan kefakiran, mengambil apa yang bukan haknya, ya, memanipulasi, ya, menaikkan harga-harga yang tidak semestinya. Begitulah cara mereka ketika rasa cukup itu tidak ada dalam hatinya. Ya, padahal secara materi Allah bukan sekedar mencukupinya, bahkan melebihkannya dari kebanyakan orang. Para hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan, menguatkan keimanan, ketakwaan, keyakinan, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi yang cukup menekan pada kesempatan kita saat ini. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin, Kitabul Fadail, dan kita sampai pada bab 231, yaitu bab fadlu man fattara sha'iman wa fadlu sha'imil ladzi yu'kalu indahu wa du'aul akli lil ma'kuli indah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sampai pada satu bab yang hal ini memberi motivasi dan dorongan kita lebih kuat ketika manusia berada di bawah tekanan
kenaikan harga yang cukup tinggi, tekanan ekonomi yang cukup kuat dan mencekik. Hadis ini seolah menjadi oase, menjadi harapan baru yang mendorong kita untuk lebih tegar dan lebih kokoh di atas keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bab keutamaan kita memberi makan orang yang berpuasa dan keutamaan orang yang berpuasa yang memberikan makan kepada orang yang ada di sisinya, dan kemudian tentang doa orang yang diberi makan kepada orang yang memberinya makan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan bahas beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan konsep tentang jejaring sosial, jaring pengaman sosial. Sebelum istilah ini populer di tengah-tengah kita hari ini, konsep ini 1400 tahun yang lalu sudah dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara kokoh, sudah dibangun secara mapan. Konsep tentang jaring pengaman sosial. Di situ kita akan temukan tentang bagaimana anjuran agama agar kita membangun kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, kepada orang lain yang begitu rentan kehidupannya. Di tengah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan berlebih. Salah satunya hadis yang dibawakan oleh Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman. Kata Nabi, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa. Apakah dia memberi karena faktor memang ada ketidakmampuan orang yang berpuasa untuk berbuka dan mencakup memberi makan berbuka kepada mereka yang secara materi berlebihan, Pak. Jadi anjuran hadis ini bukan hanya memberi makan berbuka bagi mereka yang tidak mampu, meski itu boleh jadi bisa menjadi lebih utama, Pak. Memberi makan sekaligus orang yang berada dalam dua kondisi. Kondisi puasa dan kondisi dia butuh bantuan. Tentu ada keutamaan dua sekaligus. Ketimbang orang yang memberi makan berbuka puasa, secara materi dia tercukupi, ya, secara materi dia tercukupi, dan dia dalam kondisi puasa. Jelas, memberi makan orang berbuka puasa yang berada di dalam dua kondisi sekaligus tentu menjadi lebih utama, lebih besar pahalanya. Kondisi puasa dan kondisi dia membutuhkan bantuan. Ketimbang orang yang sedang dalam kondisi puasa saja, akan tetapi dia sangat berkecukupan. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika kita perhatikan dengan seksama anjuran-anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kepedulian sosial luar biasa, Pak. Bukan hanya sebatas konsep jargon semata, tidak. Tapi aplikasinya, implementasinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu nyata. Disebutkan dalam sebuah kisah ketika Nabi di awal-awal dakwahnya, Pak. Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum memeluk Islam melakukan perjalanan perdagangan itu ke Syam, negeri yang menjadi pusat pemerintahan Romawi Bizantium.
Waktu itu yang menjadi rajanya adalah Heraklius. Ketika rombongan dagangnya Quraisy Makkah sampai di negerinya Romawi, Raja Heraklius mendengar sayup-sayup bahwa di negeri Arab sana ada seorang laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai utusan Allah yang terakhir. Heraklius memiliki pengetahuan sekilas dari agamanya, yaitu Nasrani, tentang kehadiran seorang nabi terakhir yang menutup kenabian. Dia mendengar bahwa di tanah Arab ada seorang laki-laki yang mengklaim dia seorang nabi, ingin memastikannya. Apakah orang tersebut memenuhi kriteria? Sebab mungkin barangkali nabi bukan satu-satunya orang yang mengklaim dirinya nabi pada zaman itu. Buktinya ketika beliau sebagai seorang nabi yang mengklaim nabi juga bukan satu dua orang. Bukan satu dua orang. Orang seolah-olah berlomba-lomba, Pak. Mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, tentu untuk mengejar kepentingan duniawi, Pak. Popularitas, ya, kepentingan materi, ya, pengakuan, pengagungan, penghormatan, itu yang menjadi motivasi manusia, kemudian dia mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Nah, Heraklius ingin memastikan apakah seorang laki-laki yang ada di tanah Arab mengaku dirinya seorang nabi, memenuhi kriteria nabi. Waktu itu ada di kota Heraklius sekelompok pedagang Arab dari Makkah. Salah satu dari pemimpin rombongannya adalah Abu Sufyan. Dia dipanggil oleh Raja Heraklius. Ditanya detail tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada Abu Sufyan, kata Heraklius, apakah pengikut Nabi tersebut mayoritasnya orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Mayoritas pengikut Nabi tersebut, apakah orang-orang kaya, apakah orang-orang miskin? Maka dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Meskipun dia musuh bebuyutan, Mbak ya. Meskipun Abu Sufyan waktu itu masih musyrik dan musuh terbesarnya Nabi SAW, tapi kita bisa mengambil pelajaran betapa orang-orang Arab dahulu, mereka menjunjung nilai kejujuran. Itu luar biasanya. Orang-orang Arab dahulu meskipun dia kafir, meskipun dia musuh terkuatnya Nabi, musuh paling kerasnya Nabi SAW, begitu ditanya tentang sesuatu, tetap menjunjung kejujuran. Meski yang ditanya tentang musuh-musuhnya. Ya. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikut Nabi tersebut kebanyakan mayoritas orang miskin atau orang kaya? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, mayoritas pengikutnya adalah orang miskin. Dan selalu berada di tengah-tengah orang miskin ketimbang pengikutnya orang-orang kaya. Tentu bukan satu dua pertanyaan, begitu banyak pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Di akhir kisah disebutkan oleh Heraklius. Tadi saya bertanya tentang mayoritas pengikut Nabi tersebut, apakah orang miskin atau orang kaya? Maksudnya adalah bahwa ciri khas seorang Nabi. Dan memang betul-betul dia datang membawa risalah langit untuk diajarkan kepada manusia. Dan kepentingannya, motivasinya bukan dunia. Maka dari masa ke masa, pengikut para nabi selalu orang miskin. Kata Abu Sufyan, kata Heraklius, dia punya pengetahuan dari kitab sucinya bahwa ciri khas dari seorang nabi, mayoritas pengikutnya adalah orang-orang miskin. Karena memang motivasinya bukan mengejar dunia, bukan mengejar harta. Kalau yang dikejar dunia dan harta, pasti pengikutnya. Dan dia lebih banyak berada di tengah orang-orang kaya ketimbang orang-orang miskin. Jadi Nabi SAW secara praktek, secara implementasi, itu begitu nampak kuat. Bahwa kepedulian sosial beliau bukan sebatas jargon, ya,
bukan sebatas ya lip service semata, tapi begitu beliau tampakkan. Kata Nabi, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang berbuka, kana lahu mislu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Pahala seperti orang yang berpuasa. Pahala puasa. Sekedar memberi makan orang berbuka. Ya. Dan pesan Nabi memberi makan orang berbuka, Nabi tidak pernah tentukan kualitas dan kuantitasnya, Pak. Selama makanan itu adalah makanan berbuka, apakah hanya sekedar sebutir korma, atau bahkan hanya sekedar seteguk air putih. Nabi tidak pernah berbicara seberapa banyak makanan yang diberikan. Nabi tidak berbicara, Nabi tidak menyinggung seberapa kualitas, seberapa mewah makanan yang dihidangkan, tidak. Ini merupakan kesempatan yang dibuka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siapa saja yang hendak mendapatkan pahala orang yang berbuka, meski tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka tersebut, orang yang berpuasa tersebut. Kesempatan ini Nabi buka agar setiap orang bisa berlomba-lomba, baik si kaya maupun si miskin. Nabi hanya katakan barang siapa yang memberi makan berbuka. Nabi tidak berbicara tentang kualitas dan kuantitas dari makanan yang diberikan. Akan tetapi Nabi berbicara tentang usaha. Siapa yang mau berusaha, siapa yang mau berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala orang yang berpuasa, meskipun dia sedang tidak berpuasa. Meskipun dia sedang tidak berpuasa, Pak, tapi mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Atau bahkan bisa jadi dia mendapatkan nilai plus. Di samping mendapatkan pahala orang yang berpuasa, boleh jadi dia mendapatkan pahala orang yang waktu itu memang sedang butuh bantuan dan itu mendapatkan bantuannya, Pak. Yang memang sedang butuh bantuan. Dan orang tersebut mendapatkan bantuannya. Boleh jadi dia mendapatkan keutamaan lebih dari sekedar mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Itulah motivasi dan dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seseorang banyak-banyak berbagi, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Dan dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Orang yang berpuasa tidak dirugikan. Bahkan dia diuntungkan. Bahkan diuntungkan dari dua sisi. Mendapatkan makan berbukanya, dan dia berbahagia ketika saudaranya mendapatkan pahala dari dirinya. Tidak kemudian merasa gusar. Tidak kemudian merasa enak aja, anak yang puasa, pontang-panting seharian, kok dia yang dapat pahala? Tidak demikian. Justru dia berbahagia ketika dia melihat saudaranya mendapatkan kebahagiaan. Salah satu bentuk obat terapi menghilangkan penyakit hasad. Karena penyakit hasad berpotensi ada pada setiap manusia. Jika kita tidak melatihnya, jika kita tidak berusaha mengobatinya, penyakit hasad itu akan terus berkembang dan menjadi besar di dalam hati kita. Maka ada treatment, ada semacam upaya dalam diri kita terus-menerus untuk menghilangkan sakit itu. Salah satunya dengan memberikan makan kepada seseorang. Kita tahu bahwa dengan kita memakan makanan berbuka
seseorang yang memberikan kepada kita, dia mendapatkan pahala, justru kita harusnya senang. Ya. Meskipun yang diberikan cuma ngasih air putih, dia dapat pahala puasa, kita seharian pontang-panting. Cuma ngasih 1 gelas air mineral, dia dapat enak banget. Bukan gitu, Pak. Justru harusnya dia senang. Ketika dia mendapatkan saudaranya kebaikan. Dia menjadi sebab kebaikan dari pahala saudaranya. Harusnya dia senang. Ya. Karena terkadang manusia terjebak dalam situasi, hatinya gusar. Ya. Hatinya galau. Ketika dia melihat kebaikan ada pada saudaranya. Saudaranya renov rumah. Hatinya galau, Pak. Beberapa waktu ada viral di media sosial, ada seorang perempuan ibu-ibu yang bertetangga, ya, kemudian tetangganya membeli mobil baru. Sempat viral kemudian. Nah, gang masuk ke perumahan mereka ada portalnya. Itu tetangga yang baru beli mobil baru, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, ditutup portal, nggak bisa masuk, Pak. Disuruh parkir di luar, hanya karena sebab dia membeli mobil baru. Dan terbakar hatinya, dan galau hatinya. Ditanya apa sebabnya, apa haknya dia untuk menutup portal, sedangkan ada sekian rumah unit di dalamnya, yang orang harus masuk ke rumahnya masing-masing, enggak, ini ditutup. Karena alasan dia punya mobil baru, itu aja, Pak. Ternyata nyata, dan begitu vulgar, dipertontonkan oleh manusia. Berapa banyak yang tidak terlihat dalam hati manusia, Pak. Itu satu dari sekian contoh terlihat kasat mata. Bagaimana penyakit hasad, ya, itu menggerogoti hati atau mungkin bisa membunuh jiwa seseorang, Pak. Ya. Begitulah hasad. Jika dibiarkan ada dalam hati, tidak berusaha dia obati. Maka salah satu bentuk treatmentnya, obatnya, hal-hal semacam ini, Pak. Kita biasakan kita senang ketika saudara kita mendapatkan kesenangan. Ketika saudara kita mendapatkan kebahagiaan, berusahalah kita senang. Karena ketika kita galau, karena ketika kita cemas, itu salah satu dari indikasi. Indikasi penyakit hasad itu tumbuh dalam dirinya. Itu tumbuh dalam dirinya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Ammarah an Ummi Ammarah al-Ansariyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman. Faqala quli. Hadis ini diceritakan, diriwayatkan oleh Ummi Ammarah radhiyallahu anha. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya. Maka Ummi Ammarah menghidangkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkunjung ke rumahnya, kemudian Ummi Ammarah, ya, dia menghidangkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi sebagai tamu, dihidangkan makanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuli." Kata Nabi, "Wahai Ummi Ammarah, makanlah," kata Nabi. Biasa, meskipun Nabi posisinya sebagai tamu, ya kan etikanya begitu, Pak, ya. Kadang tamu nggak enak kalau tuan rumah belum makan. Ya, maka Nabi SAW katakan, "Kuli, makanlah dulu," kata Nabi SAW. Faqalat ini sha'imah. Kata Ummi Ammarah, "Ya Rasulullah, saya lagi puasa." Ya. Jadi Nabi berkunjung, dihidangkan makanan, tapi tuan rumah sedang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sha'ima tusalli alaihi al-malaikah idza ukila indahu hatta yafrughu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang berpuasa senantiasa malaikat salawat kepadanya, Pak. Malaikat bersalawat kepadanya. Maksudnya memohonkan rahmat dan ampunan di sisi Allah, sampai kata Nabi, "Idza ukila indahu hatta yafrughu."
Orang puasa, orang yang diberi makan di sisinya sampai selesai makan. Bahwa malaikat akan terus bersolawat kepada orang yang sedang berpuasa sampai orang yang makan di sisinya, tadi Nabi kan dihidangkan makanan, orang yang makan di sisinya sampai selesai. Warubbama qala hatta yashba'u. Atau sampai orang tersebut kenyang. Imam Tirmidzi rahimahullah menilai hadis ini hasan. Meskipun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tentu tidak bisa menjadi dasar bagi kita karena status hadisnya didhaifkan. Allahu a'lamu bishawab. Tapi apa yang bisa kita ambil dari pesan secara umum, pesan bagi orang yang berpuasa tidak menghalangi dirinya untuk menghidangkan makanan, Pak. Tidak masalah orang yang sedang berpuasa sekalipun menghidangkan makanan kepada orang yang tidak puasa. Nggak ada masalah. Tidak mengurangi keutamaan puasanya. Mungkin sebagian orang mengira, masa puasa-puasa ngidangin makanan? Misal seorang istri yang sedang berpuasa, atas izin suaminya tentu. Karena puasa sunnahnya seorang istri, itu atas izin dari suami. Ya, dia minta izin dulu kepada suaminya. Artinya tidaklah masalah seorang istri yang sedang berpuasa suaminya tidak misal. Dia memasakkan masakan untuk suaminya, menghidangkan makanan untuk suaminya, tidaklah masalah. Ya, tidak mengurangi keutamaan orang yang berpuasa sama sekali ketika dia menghidangkan makanan, Pak. Ya, tidak masalah. Ya. Pada intinya adalah demikian para hadirin, ya, bahwa pelajaran yang bisa diambil keutamaan, ya, bahkan bagi orang yang berpuasa sekalipun untuk melakukan kebaikan. Allahu a'lamu bishawab. Hadis yang ketiga dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم صائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu. Datang menemui Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu taala anhu. فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa, bertamu ke rumahnya Sa'ad ibnu Ubadah menjelang waktu berbuka. Menjelang waktu berbuka. Lantas kemudian dihidangkan oleh Sa'ad ibnu Ubadah, yaitu beberapa potong roti dan minyak zaitun. Ya, jadi makanannya orang Arab begitu, roti dan minyak zaitun. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, aftara indakumus shaimun. Kata Nabi, telah iftar di sisimu orang-orang yang berpuasa. Telah iftar di sisimu, di rumahmu, orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukumul abrar, dan telah makan makananmu orang-orang baik, orang-orang soleh. Sebab ada keutamaan, Pak. Ya, bagi seseorang ketika orang-orang soleh, orang-orang bertakwa memakan makanannya, ada keutamaan lebih. Ya. Ketika seseorang menghidangkan makanan kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang baik, kepada orang-orang yang taat dan rajin ibadah, ada keutamaan tersendiri. Ketimbang seseorang memberikan makan kepada sholat aja enggak. Puasa di bulan Ramadan kadang-kadang. Melaksanakan sholat waktu 5 masjid ke masjid enggak.
Tetap dapat pahala dia memberi makan, Pak. Tapi beda bobot pahalanya ketika yang dia beri makan, orang itu orang soleh. Orang itu orang yang taat. Orang itu rajin ibadah. Ya, orang itu rajin berdoa. Itu jauh lebih utama. Ya. Tentu jika kita dihadapkan oleh seseorang, misalkan pilihan Pak ya, pilihan. Tentu idealnya dua-duanya kita bantu. Ya, idealnya dua-dua kita bantu. Tapi jika kita dihadapkan pada pilihan, mana yang lebih utama untuk kita beri makan? Ini dalam kondisi yang sama-sama seimbang Pak ya. Orang miskin, muslim, tapi tidak ibadah. Tapi tidak bertakwa kepada Allah. Dia bermaksiat dengan orang miskin yang rajin ibadah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Mana yang kita dahulukan? Tentu kita dahulukan mereka yang bertakwa kepada Allah. Karena ada nilai lebih jika sama-sama keduanya dalam keadaan yang sama. Sama-sama butuh bantuan. Tidak ada yang, oh ini lebih butuh bantuan, lebih darurat daripada, beda lagi itu Pak ya. Tapi ini sama-sama butuh bantuan seimbang. Maka diutamakan mereka yang memiliki ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Wa akala ta'amukumul abrar. Dan makan makananmu orang-orang yang baik. Wasallat alaikumul malaikah. Dan kata Nabi, dan malaikat bersalawat atasmu. Keutamaan memberi makan dan anjuran mendoakan, Pak. Jadi sekali lagi, jangan lupa, ini kadang sesuatu yang memang harus kita budayakan, Pak. Memang budaya ini kurang di tengah-tengah kita, terus terang. Ketika kita dihidangkan makanan, diajak makan, ditraktir, kadang kita lupa mengucapkan doa buat orang yang memberikan makan tersebut, Pak. Kalau kita perhatikan orang-orang di Arab sana, Pak ya, itu mereka tuh memang udah budayanya, dan itu budaya yang syar'i gitu kan. Sejalan dengan nilai agama. Itu kalau diajak makan Pak, itu doa tuh ngalir dari lisannya. Refleks aja Pak. Yang namanya doa itu ngalir tuh. Ya. Allahumma at'imman at'amana waskiman sakana. Ya Allah berilah makan. Orang yang memberi makan kepadaku. Ya Allah berilah dia minum. Orang yang memberikan minum padaku. Ini doa ini Pak, itu refleks. Kalau di Arab sana Pak ya. Kalau dia diajak makan traktir, ini doa refleks. Pak. Menjadi budaya itu. Dan itu budaya yang mencerminkan, ya memang anjuran agama. Ada doa ketika kita sedang tidak puasa, mendoakan orang yang memberi makan kita. Apakah itu makan berat, makan ringan? Ya, ada juga tapi doa ketika kita sedang puasa diberikan makanan berbuka oleh orang lain tadi. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Nah, ini satu budaya yang tidak ada lah. Secara umum kita jarang temukan. Ya, yang lisannya ringan mendoakan saudaranya yang baru saja memberi makan kepadanya, Pak. Meski kadang kita nggak butuh makanan, tapi bukan di situ nilainya. Tapi nilai tentang penghargaan, Pak, kepada orang lain ketika memberikan meskipun sedikit kebaikan kepada kita. Jadi ini salah satu dari anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tidak lupa mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Apakah kita mengucapkan minimal kita mengucapkan jazakallahu khairan. Itu tentu doa, beda dengan ucapan terima kasih Pak ya. Enggak ada nilai doanya di situ. Ucapan terima kasih tidak ada unsur doanya. Syukron, itu enggak ada unsur doanya. Meskipun pakai bahasa Arab, artinya ya terima kasih. Ya. Syukron, itu terima kasih artinya. Ya. Enggak ada unsur doanya. Tapi kita dianjurkan oleh Nabi SAW mengucapkan doa kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Minimal, jazakallahu khairan, itu doa. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Kan jelas doa. Nah, budaya ini yang memang
masih sangat jarang kita temukan, Pak. Kita tidak terbiasa, lisan kita tidak refleks untuk mendoakan saudara kita yang jelas-jelas sudah berbuat baik kepada kita. Itulah tadi 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh penulis Al Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan anjuran keutamaan memberi makan berbuka, mendoakan orang yang memberi makan berbuka, dan kemudian keutamaan orang yang berpuasa menghidangkan makanan meskipun orang itu tidak berpuasa. Allahu a'lamu bishawab. Itu mungkin 3 hadis pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini menambah motivasi, mengokohkan keimanan dan menjadikan kita semua lebih baik. Allahu a'lamu bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Barangkali jika ada pertanyaan, silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Ada sebagian pendapat bahwa bulan Muharram itu 10 hari pertama ini utama gitu, sebagian pendapat. Jadi di tengah masyarakat kita ada yang tanggal 1 Muharram itu puasa. Gini pendapat Ustadz gimana itu Pak? Apakah benar orang yang mengatakan bahwa 10 hari pertama secara khusus, Pak ya, kita bicara 10 hari pertama di bulan Muharram memiliki keutamaan lebih ketimbang 10 hari berikutnya? Pertama para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bulan Muharram itu sendiri adalah dia bulan haram, Pak. Mulai dari tanggal 1 hingga berakhir tanggal 30 Muharram, nanti 29, itu semua harinya adalah utama. Karena dia bulan haram. Satu dari bulan haram. Ya, anjuran memperbanyak kebaikan, amal soleh, larangan, anjuran untuk tidak bermaksiat, dan lain sebagainya. Itu 1 bulan full 29 hari. Akan tetapi jika dikatakan ada keutamaan 10 hari pertamanya, seperti 10 hari di bulan Zulhijjah, maka itu tidak benar. Tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan 10 pertamanya. Selain keterangan beliau 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kalau itu jelas, Pak. 10 pertama Zulhijjah. Meskipun 1 bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari utama karena di bulan haram. Begitu pula bulan Muharram. Hari-harinya yang ada di dalamnya 29 hari semuanya utama. Karena berada di bulan haram. Tapi jika dikatakan 10 hari pertamanya lebih utama, ini menuntut dalil. Tidak terdapat satupun keterangan dari Nabi tentang keutamaan 10 pertama Muharram. Yang ada adalah berpuasa sunnah pada tanggal 9 dan 10. Bukan 10 hari, tapi 9 dan 10-nya saja, Pak. Yang disebut dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Ya. Allahu a'lamu bishawab. Baik, barangkali kita akhiri, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.